Assalamualaikum anak-anak kelas 5. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kalimat tarji. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai manfaat membaca kalimat tarji. Assalamualaikum anak-anak kelas 5 yang hebat. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kalimat thayyibah, yaitu kalimat tarji. Sebelumnya kita telah mengetahui kalimat tarji. Lafal kalimat tarji adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita pun sudah mengetahui waktu-waktu mengucapkan kalimat tarji, yaitu ketika melihat, mendengar, atau merasakan sendiri musibah tersebut. Nah, lalu apa sih manfaat membaca kalimat tarji? Manfaat membaca kalimat tarji ini yang pertama adalah membuat kita merasa tenang. Mengapa merasa tenang? Karena kita tahu bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah. Sehingga kapanpun jika Allah mau mengambilnya, kita harus ikhlas karena itu sudah milik Allah. Semua akan kembali kepada Allah, termasuk diri kita sendiri. Orang terdekat kita, keluarga, orang yang kita sayangi, semua akan kembali kepada Allah. Harta yang kita miliki, rumah yang kita tempati, semua ini adalah titipan dan milik Allah. Sehingga jika sewaktu-waktu Allah mengambilnya, kita tahu bahwa ini bukan milik kita dan ini adalah milik Allah. Itu adalah salah satu manfaat membaca kalimat tarji jika kita betul-betul meyakininya dan betul-betul memahami hal tersebut. Lalu yang kedua, manfaat membaca kalimat tarji, derajat kita diangkat di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kita diangkat derajatnya, tapi di sisi Allah kita dipandang menjadi orang yang bertakwa, orang yang beriman, karena kita mempercayai bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah titipan dari Allah dan milik Allah. Yang kedua, dosa-dosa kita diampuni. Lalu yang selanjutnya, diberi ketenangan hati oleh Allah. Tadi yang dijelaskan pertama, ketika kita tahu semua yang ada di muka bumi ini bukan milik kita, maka kita akan merasa tenang karena kita tahu bahwa ini adalah titipan dan akan diambil oleh Allah karena Allah adalah pemiliknya. Lalu yang selanjutnya, jika kita ikhlas dengan hal tersebut, insya Allah kita akan diberikan ganti oleh Allah. Itu salah satu manfaat dari membaca kalimat tarji. Kemudian Allah ini memberikan ujian atau musibah itu dibagi menjadi 3 kategori atau 3 macam. Yang pertama sebagai cobaan, yaitu diberikan kepada seseorang untuk menguji sekuat mana imannya dalam menjalani cobaan. Jika ia berhasil menghadapi ujian tersebut dengan beriman kepada Allah, yaitu dengan cara memohon pertolongan dari Allah, berdoa kepada Allah, maka ia telah berhasil untuk menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah dan kualitas keimanannya pun meningkat. Yang kedua, sebagai teguran. Maksudnya sebagai teguran, Allah ini memberikan peringatan kepada hamba yang diberikan ujiannya. Yaitu misalkan seseorang melakukan kesalahan, lalu oleh Allah diberikan cobaan, diberikan ujian supaya ia menyadari bahwa yang ia lakukan adalah salah. Lalu yang ketiga sebagai azab, diberikan kepada orang yang selalu berbuat maksiat atau melakukan hal-hal yang Allah larang. Allah berikan cobaan kepadanya, Allah berikan ujian kepadanya, misalkan diberikan musibah ataupun diberikan ujian kehilangan orang-orang yang ia sayangi, kehilangan barang-barang yang ia cintai. Ini mengapa? Karena Allah memberikan azab kepadanya supaya ia sadar bahwa apa yang telah dilakukannya adalah hal-hal yang Allah larang atau ia sering berbuat maksiat. Itu 3 macam ujian yang diberikan oleh Allah. Yang pertama sebagai cobaan untuk menguji seberapa kuat keimanannya. Yang kedua sebagai teguran, diberikan kepada orang yang beriman yang melakukan kesalahan. Dia beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah, tapi ia melakukan kesalahan, lalu Allah tegur kepadanya dengan diberikan ujian agar ia
menyadari bahwa yang dilakukannya adalah salah. Kalau yang terakhir, ini diberikan ujian kepada orang-orang yang selalu berbuat maksiat, agar ia menyadari kebesaran dan kekuasaan Allah. Anak-anak, sekian yang dapat disampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Latihannya silahkan anak-anak kerjakan halaman 65-66, bagian 1 dan bagian 2-nya saja. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.